Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linier dalam notasi matriks. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tengku Yulia Rahmayani, Yanti Sida Butar, Yolinda Christine, dan dosen pengampu kami ialah Ibu Hairunisa SSI MSI. Kita mulai ya. Yang pertama yaitu pengenalan matriks. Pengertian matriks. Matriks merupakan susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang. Sebuah matriks yang terdiri dari n baris dan k kolom dikatakan mempunyai ukuran atau ordo n dikali k. Jika k sama dengan n, maka matriks tersebut dinamakan matriks persegi ordo n. Matriks sering dinotasikan dengan huruf besar. Contohnya seperti di bawah ini. Matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks C 10, 20, 30, 40. Matriks D 10, 20. Matriks E 1, 2, 3. Jadi, matriks A mempunyai ukuran 3 dikali 2. 3 merupakan baris, sedangkan 2 merupakan kolom. Selanjutnya yaitu kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ukurannya sama dan elemen-elemen yang seletak sama. Contoh matriks P, P0, P1, dan matriks D sama dengan 10, 20. Dua matriks ini mempunyai ukuran yang sama dan elemen-elemennya seletak yang sama. Selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen yang lain 0 dinamakan matriks identitas. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan notasi 1 atau tanpa indeks untuk matriks identitas berapapun ukurannya. Contoh, I2, 2 di sini merupakan ordo 2 dikali 2. I2 sama dengan 1001, I3 sama dengan 100001001. Selanjutnya yaitu transpos matriks. Dari sebuah matriks X yang berukuran N kali K dapat dibuat matriks baru XT. T di sini merupakan transpos ya teman-teman, yang berukuran K kali N, di mana elemen-elemen baris matriks X diubah menjadi elemen-elemen kolom-kolom matriks XT. Matriks XT dinamakan transpos dari matriks X. Contoh, ada matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transpos matriks A sama dengan 1, 3, 5, 2, 4, 6. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks dengan ukuran yang sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks B 4, 0, 2, 3, 3, 1. Jika matriks A dijumlahkan dengan matriks B, maka baris 1 kolom 1 pada matriks A dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 pada matriks B. Sehingga 1 ditambah 4 sama dengan 5, 2 ditambah 0 sama dengan 2, dan seterusnya. Pengurangan matriks A dikurang matriks B sama dengan baris 1 kolom 1 pada matriks A dikurang baris 1 kolom 1 pada matriks B. Sehingga 1 dikurang 4 sama dengan minus 3, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 4 dikurang 3 sama dengan 1, 5 dikurang 3 sama dengan 2, dan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sehingga matriks A dikurang B menjadi minus 3, 2, 1, 1, 2, 5. Perkalian matriks. Jika matriks X berukuran M kali K dan matriks Y berukuran K kali N, maka dapat diperoleh matriks hasil kali XY yang berukuran M dikali N. Contohnya, matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan matriks C sama dengan 10, 20, 30, 40.
Kita misalkan matriks A berukuran M dikali K. Dari sini M merupakan baris, K merupakan kolom. M dari matriks A sama dengan 3, kolom dari matriks A sama dengan 2. Di matriks C, barisnya berjumlah 2, kolomnya berjumlah 2, sehingga hasil perkalian matriks A dengan C menghasilkan hasil M kali N, yaitu 3 dikali 2. Barisnya sebanyak 3, kolomnya sebanyak 2. Inverse matrix. Jika P dan Q adalah matriks-matriks persegi dengan ukuran yang sama dan memenuhi P kali Q sama dengan I merupakan matriks identitas, maka matriks Q dinamakan inverse matriks P dan dinotasikan dengan Q sama dengan P dikurang 1. Di sini matriks P juga merupakan inverse dari matriks Q, yakni P sama dengan Q kurang 1. Kita lihat contoh, di sini terdapat matriks P 2153, maka P inverse menjadi 3 minus 1 minus 5, 2. Mengapa? Karena P dikali P inverse menghasilkan identitas, yaitu diagonal utamanya bernilai 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam model regresi linear dalam notasi matriks. Bentuk umum model regresi linear dengan K variabel independen adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah titik-titik ditambah beta K xk ditambah epsilon 1, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan x1, x2, sampai xk adalah variabel-variabel independen atau variabel bebas yang dianggap bukan variabel acak. Beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta k adalah parameter yang nilainya tidak diketahui dan harus diestimasi dari data, dan epsilon adalah galat acak atau random error. Anggap kita telah memiliki sampel sebanyak N besar sama dengan K tambah 1 untuk nilai-nilai X1, X2 sampai Xk dan nilai-nilai Y1, Y2 sampai Yn jika Xij menyatakan nilai ke I atau dari responden ke I dari variabel independen Xj, maka diperoleh sistem persamaan. Dari persamaan Y1, Y2, sampai Yn, maka sistem persamaan tersebut dapat ditulis dalam notasi matriks Y sama dengan X beta ditambah epsilon, di mana X untuk baris pertama 1, X11, X12 sampai X1K, baris kedua 1, X21, X22 sampai X2K, dan seterusnya. Untuk beta sama dengan B0, B1 sampai beta K, Y sama dengan Y1, Y2 sampai YK, dan epsilon sama dengan epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon N. Di sini Y dan epsilon masing-masing adalah vektor acak berukuran N kali 1. Beta adalah vektor berukuran K tambah 1 kali 1, dan X adalah matriks berukuran N kali K tambah 1. Kita akan asumsikan vektor acak epsilon berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi I serta tidak berkorelasi. Contoh, gunakan model regresi linear ganda untuk memodelkan hubungan kemampuan siswa dalam bidang matematika. Dalam bidang matematika, kita misalkan variabel bebas X1, bahasa Indonesia variabel bebas X2, dan kesenian variabel bebas X3 terhadap kemampuan dalam bidang IPA atau Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Data yang digunakan sebagai berikut. Siswa 1, Matematika X15, Bahasa Indonesia X26, Kesenian X38, dan IPA sebagai Y sama dengan 6. Teman-teman bisa lihat dari gambar yang saya tampilkan.
Dengan menggunakan notasi matriks, dalam notasi matriks, sistem persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel-variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah Y sama dengan X beta ditambah epsilon, di mana X untuk kolom pertama semuanya bernilai 1, untuk kolom kedua merupakan variabel X1, kolom ketiga merupakan variabel X2, kolom keempat merupakan variabel X3. Untuk beta sama dengan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, dan Y merupakan nilai dari variabel terikat atau variabel dependen. Dan epsilon sama dengan epsilon 1 sampai epsilon 10. Selanjutnya yaitu mengestimasi parameter. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau dengan metode maksimum likelihood, jika galat acak diasumsikan berdistribusi normal, dapat dibuktikan bahwa rumus untuk mengestimasi beta adalah sebagai berikut. B sama dengan X transpose kali X diinverskan kali X transpose Y, di mana B sama dengan B0, B1 sampai BK. Estimator B ini bersifat tak bias dan mempunyai variansi. Variansi B sama dengan X transpose kali X diinverskan dikali sigma pangkat 2. Setelah diperoleh estimator B, maka kita dapat menghitung residual-residual atau sisaan yang dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan Y dikurang XB, di mana E sama dengan E1 sampai EN. Jumlah kuadrat residual atau J-kares disajikan dengan rumus J-kares sama dengan E kali TE sama dengan Y kurang XB kali T kali Y kurang XB. Selanjutnya estimator untuk variansi dirumuskan sebagai S kuadrat sama dengan J kares per N dikurang K tambah 1. Estimator ini tak bias untuk variansi atau sigma kuadrat. Contoh, untuk menghitung estimator untuk beta pertama-tama perhatikan bahwa X transpose sama dengan untuk baris pertama semuanya bernilai 1, untuk baris kedua merupakan lajur pertama pada tabel atau variabel X1, untuk baris ketiga merupakan variabel X2, untuk baris keempat merupakan variabel X3. Dengan menggunakan Microsoft Excel atau software yang lain, diperoleh X transpose kali X sama dengan 10, 63, 68, 77, 63, 405, 432, 485, 68, 432, 468, 524, 77, 485, 524, 595. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat slide yang saya tampilkan. Jadi, persamaan garis regresi yang menyatakan hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah Y topi sama dengan 0,108 ditambah 0,651 X1 tambah 0,479 X2 kurang 0,060 X3. Dengan menggunakan rumus 4.7 diperoleh jumlah kuadrat residual J kares adalah sebagai berikut. J kares sama dengan Y kurang XB transpose kali Y kurang XB sama dengan 1,051205. Selanjutnya, estimator untuk sigma kuadrat adalah S kuadrat sama dengan J kares per N kurang K tambah 1 sama dengan 1,051205 bagi 10 kurang 3 tambah 1, sehingga didapat hasilnya sama dengan 0,17521. Selanjutnya menguji hipotesis. Menguji kesesuaian model.
Dengan menggunakan notasi matriks untuk menguji kesesuaian dalam regresi linear sederhana maupun regresi linear ganda, rumus umumnya sama. Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa menguji kesesuaian model adalah menguji apakah semua parameter regresi sama dengan 0, lawan ada paling sedikit satu parameter yang tidak sama dengan 0. Dalam notasi matriks, semua parameter sama dengan 0 dapat dituliskan sebagai beta sama dengan 0. Sedangkan jika paling sedikit satu parameter tidak sama dengan 0, maka H0 beta sama dengan 0, H1 beta tidak sama dengan 0. Contoh, langkah 1, merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah H0 beta sama dengan 0 atau model tidak sesuai, H1 beta tidak sama dengan 0, model sesuai. Langkah 2, menghitung statistik uji. Langkah-langkah untuk menghitung statistik uji adalah sebagai berikut. A. Hitung jumlah kuadrat total. Rumus kuadrat total yaitu Y transpos dikali Y. Didapat hasilnya 498. B. Hitung jumlah kuadrat regresi. Dengan bantuan Microsoft Excel dapat mudah dihitung J karet sama dengan Y transpos X dikali X transpos X diinverskan X transpos Y. Didapat hasilnya 496,948795. C. Hitung jumlah kuadrat residual. J karet sama dengan JK total dikurang JK regresi, sama dengan 498 dikurang 496,948795 menghasilkan 1,051205. D. Hitung rata-rata kuadrat regresi. Rata-rata kuadrat regresi sama dengan JK reg dibagi K tambah 1, menghasilkan 124,237199. E. Hitung rata-rata kuadrat residual. R karet sama dengan J karet dibagi N kurang K tambah 1 sama dengan 0,175201. F. Hitung statistik uji F. F sama dengan R karet dibagi R karet, menghasilkan 709,113. Langkah ketiga, menentukan F-tabel. Misalkan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas pembilang dB1 sama dengan K tambah 1 sama dengan 4 dan derajat bebas penyebut dB2 sama dengan N kurang K tambah 1 sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6, diperoleh nilai F-tabel sama dengan 4,53. Langkah keempat, membuat kesimpulan. F hitung sama dengan 709,113 lebih besar 4,53, maka H0 ditolak. Kesimpulan, model regresi linear ganda sesuai untuk memodelkan hubungan antara kemampuan siswa dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian terhadap kemampuan dalam bidang IPA. Selanjutnya, menguji pengaruh bersama. Untuk menguji pengaruh bersama dari variabel-variabel X1, X2, sampai Xk terhadap variabel Y, rumusan hipotesisnya adalah H0 beta bintang sama dengan 0, H1 beta bintang tidak sama dengan 0, di mana beta bintang sama dengan beta 1 sampai beta N. Contoh, langkah-langkah untuk menguji pengaruh bersama X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah sebagai berikut. Langkah 1, merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah H0 beta bintang sama dengan 0, H1 beta bintang tidak sama dengan 0, di mana beta bintang sama dengan beta 1 sampai beta 3. Langkah 2, menghitung statistik uji. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat total. JK total sama dengan Y transpos dikali Y, menghasilkan 498.
B. Hitung jumlah kuadrat regresi. Dalam contoh 4.3 telah diperoleh J-karek sama dengan Y transpos kali X dikali X transpos X diinverskan dikali X transpos Y, menghasilkan 496,948795. C. Hitung jumlah kuadrat regresi beta 0. JK regresi beta 0 sama dengan sigma Y kuadrat per N sama dengan 70 kuadrat dibagi 10 sama dengan 490. D. Hitung jumlah kuadrat regresi beta 1, beta 2, beta 3, slash beta 0. JK rek beta 1, beta 2, beta 3, slash beta 0 sama dengan JK rek kurang JK rek beta 0, menghasilkan 6,948795. Hitung jumlah kuadrat residual. JK res sama dengan JK total kurang JK regresi sama dengan 1,051205. Hitung rata-rata kuadrat regresi beta 1, beta 2, beta 3, slash beta 0 sehingga menghasilkan 2,316265. Hitung rata-rata kuadrat residual. R kares sama dengan J karek bagi N kurang 4 sama dengan 0,175201. Hitung statistik uji F sama dengan R karek bagi R kares sama dengan 13,221. Langkah 3 menentukan F tabel. Misalkan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat independen pembilang dB1 sama dengan K sama dengan 3 dan derajat independen penyebut dB2 sama dengan N kurang K tambah 1 sama dengan 6. Diperoleh nilai F tabel sama dengan 4,76. Langkah 4 membuat kesimpulan. Karena F hitung sama dengan 13,221 lebih besar dari 4,76 yang merupakan F tabel, maka H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh bersama yang signifikan dari kemampuan siswa dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, dan kesenian terhadap kemampuan dalam bidang IPA. Terima kasih teman-teman. See you next time. Bye-bye.